Jadi aku mau ajak kalian hari ini untuk preparasi. Kok bakule SW banget? Hai, Om Swastiastu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Keluarga Babi. Dadah! Hai semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi di YouTube Keluarga Babi. Hari ini aku sudah ditemani oleh apa ini, gelas Magicom. Kok gelas sih, mangkok Magicom. Aku hari ini mau prepare untuk persiapan makan karena beberapa bulan terakhir aku mulai menerapkan mengkonsumsi makanan yang dari nasi dingin. Kenapa seperti itu? Karena nasi yang kita konsumsi dalam keadaan dingin itu dia memiliki indeks glikemik gula yang rendah. Jadi ini bagus untuk kalian yang sedang diet, baik diet untuk menjaga berat badan maupun diet untuk kesehatan untuk menanggulangi diabetes. Karena sekarang ini kan banyak sekali ya orang-orang yang terkena penyakit diabetes, baik itu orang tua ataupun anak muda. Entah itu diabetesnya yang disebabkan karena faktor keturunan dari orang tua kita, ataupun memang karena kesalahan gaya hidup orang itu tadi. Jadi kan diabetes itu salah satu dari sekian banyak jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita lebih baik mencegah daripada mengobati, begitu. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan secara langsung, misalnya masak nasi nih, sudah matang, masih hangat, langsung kita makan. Nah itu bisa meningkatkan kadar gula yang cukup drastis di dalam tubuh. Jadi semisal kita sarapan jam 7 pagi, nanti jam 9 gitu kita cek kadar gula pasti akan langsung naik. Karena nilai indeks glikemik dari nasi yang panas itu sendiri cukup tinggi. Jadi baiknya kita simpannya dalam keadaan dingin. Dalam keadaan dingin ini maksudnya nasi yang udah masak kita tunggu dingin baru kita makan, seperti itu sih sederhananya. Tapi bisa juga untuk dipakai dalam waktu beberapa hari ke depan. Aku kasih tahu cara contohnya ya. Let's go. Untuk menyiapkan sarapan, makan siang sekaligus makan malam dengan cara menyimpan bahan makanan itu agar tetap sehat dengan cukup hemat listrik, karena kita sekali masak bisa untuk beberapa kali makan. Ini khusus untuk sumber karbohidratnya ya, karena kita tinggal di Indonesia, otomatis makanan pokok yang kita konsumsi adalah nasi putih yang berasal dari beras putih. Ini dia. Tada! Nah ini aku udah masak nasi dan nanti akan aku bagi proporsi, aku bungkus pakai kertas nasi, lalu aku masukkan ke kulkas. Kenapa seperti itu? Yang pertama ingin menjaga kesehatan, karena nasi yang baru matang, nasi hangat atau nasi panas yang sangat nikmat kita konsumsi itu memiliki nilai indeks glikemik yang cukup tinggi. Jadi misal kita sarapan jam 7 pagi, lalu nanti sekitar jam 9 atau jam 10 kita cek kadar gula kita, pasti akan langsung naik, yang berasal dari karbohidrat itu tadi, yang berasal dari nasi putih itu tadi. Jadi kita bisa menyiasatinya dengan tetap makan nasi putih yang nikmat tetapi dengan keadaan beku. Jadi kita simpan nasinya dalam keadaan dingin. Jadi setelah nasi matang kita bungkus per porsi, kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi saat akan kita konsumsi kita ambil dari kulkas, itu kita taruh di freezer ya biar beku. Setelah itu kita ambil, lalu bisa kita kukus, lalu bisa kita makan. Kenapa seperti itu? Karena nasi yang kita bekukan atau yang kita dinginkan itu memiliki saripati gulanya itu akan sangat turun drastis. Jadi kita cukup aman untuk mengkonsumsinya, terutama untuk yang belum terkena diabetes ya. Kalau udah terkena diabetes tetap harus ada batasannya. Tapi untuk kita yang bertujuan untuk mencegah, itu oke aja kok cara seperti itu. Dan lebih baik kan kita mencegah daripada mengobati, karena diabetes itu adalah satu dari sekian banyak jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan harus minum obat teratur setiap hari sepanjang hidup. Jadi kan alangkah baiknya kalau kita menjaga kesehatan kita
sebelum sakit dan sejak muda seperti itu. Nah, sekarang aku mau ajak kalian gimana cara membungkus nasinya. Let's go. Oke, sekarang kita akan bungkus nasinya ya. Di sini aku sudah punya kertas nasi. Ini bisa kita beli di toko kue, banyak kok kayak gini yang jual, atau bisa juga dibungkus pakai kertas bungkus yang warna coklat itu ya. Dan kalau pakai kertas yang ini harus diingat ya, ini kan ada lembaran yang licin nih seperti minyak, dan ini lembaran yang tidak licin. Jadi yang lembaran licin ini harus yang terkena nasinya supaya nanti nasinya tidak lengket seperti itu. Lalu yang kedua, aku sudah punya mangkok. Ini yang kita pakai buat nakar nanti. Ukurannya terserah aja. Nanti kan setiap satu bungkus ini adalah satu porsi yang akan kita makan. Dan yang kedua, yang jelas aku sudah punya nasi. Ini dia. Ini udah berkurang, udah aku pakai buat sarapan tadi. Jadi pertama mangkok kita isi dengan nasi sesuai porsi kita ya. Biasanya kita makan berapa centong aja kali ya istilahnya. Kalau milih kan pasti pusing, atau berapa gram gitu pakai timbangan. Tapi lebih bagusnya kayak gitu sih, akurat. Tapi aku pakai ukuran centong nasi aja ya. Ini aku masukkan centong nasi yang pertama. Ini centong aku bersih ya guys. Ini memang kayak leleh gitu loh, karena aku pakai buat ngaduk pas masak nasi goreng. Terus ini kurang lebih 2 centong ya. Lalu kita padat-padatkan nasinya. Kita padat-padatkan nasinya ya. Ya intinya sesuai porsinya kita. Oke, setelah kita padatkan lalu kita tumplek ini kebalik nggak ya? Kayaknya mengkilat yang ini deh. Di kertas nasinya kita templek posisi di tengah. Loh. Plek. Nah, setelah seperti ini lalu kita bungkus seperti biasa, suka-sukanya aja deh. Bungkusnya ala-ala KFC atau ala-ala apa ya yang biasanya pakai modelan begini nih. Nah, ini aku sih bungkusnya biasanya kayak gini ya. Ya ala kadarnya aja lah, yang penting dia terbungkus. Ini yang pertama. Lalu kita rapikan ujung sisi satunya, ujung sebelah sini, lalu kita ambil sisi sebelah sini seperti ini. Kita padatkan, kita ambil lagi ujung sisi sini, lalu ini kita tekuk ke belakang. Iya, seperti ini. Aduh elek guys, nggak apa-apa ya, karena ini kan untuk persediaan kita aja, kan untuk dijual. Lalu selanjutnya aku biasanya masukkan ke kontainer seperti ini biar nanti gampang masukkan ke dalam freezer. Kita masukkan ke sini ya, 1. Lalu sekarang yang kedua. Jadi begini loh, aduh utah sogone. Jadi sekarang ini kan banyak sekali ya yang terkena penyakit diabetes, baik itu anak-anak maupun orang yang sudah lanjut usia. Dan itu kan sebenarnya disebabkan karena banyak faktor, bisa dari faktor keturunan atau karena kesalahan gaya hidup, banyak makan atau minum-minuman yang mengandung pemanis. Selain itu, kalau dari faktor keturunan, misal ayah atau ibu kita ada yang kena, atau kakek nenek kita ada yang kena, kita sebagai generasi penerusnya ya harus waspada. Salah satunya dengan cara seperti ini, kita jaga pola makan kita. Nasi itu sebenarnya manis loh teman-teman, cuman kadang lidah kita aja yang nggak merasakan kalau itu manis. Seperti itu. Dan salah satu contoh makan makanan yang bisa menaikkan kadar gula itu adalah makan makanan yang bisa ditape, yaitu makanan yang kalau dikasih ragi bisa jadi manis. Nah itu berarti kadar gulanya cukup tinggi, seperti nasi putih, terus ketan, singkong. Itu kan sebenarnya nggak manis ya, tapi itu memiliki kadar gula yang cukup tinggi.
Jadi makanya orang-orang tuh nggak boleh makan makanan yang olahan dari ketan, dari beras. Tidak hanya ketan dalam bentuk ketan aja. Olahan yang dari ketan itu kan banyak ya. Jadi kita tuh harus waspada. Contohnya kayak onde-onde, terus ada tape ketan, terus lemper itu juga tidak boleh dikonsumsi untuk orang yang udah terkena diabetes. Kalau kita yang masih sehat ya boleh-boleh aja, tapi konsumsinya harus dibatasi seperti itu. Sekarang kita ceplok yang kedua ya. Aku sih nggak tahu dah bungkusnya apa, bungkusnya nggak bisa secantik bakul-bakul yang di luaran sana itu. Ya ala kadarnya aja ya, atau kurang ditekan kali ya, yang tadi ditekan gini terus ditekan yang sisi sebelah sini. Setelah ditekan, tekan sisi sini, lalu kita tekan lagi yang sisi sini, lalu ini kita lipat ke belakang. Nah ini yang kedua, biar nanti kita ngambilnya itu gampang. Aku dulu yang belum tahu trik ini, jadi habis masak gitu nasi dingin, aku taruh satu kontainer gini, aku masukin ke freezer. Akhirnya apa, pas aku mau makan itu kesusahan mau ngambilnya. Jadi aku akalin kayak gini, per porsi gini. Ini kalau kalian porsinya biasanya cuma 1 centong ya 1 centong aja. Kalau aku biasanya kurang lebih 2 centong makan. Seperti itu. Nanti kalau udah terbiasa enak loh. Lalu apa itu, kalau udah terbiasa kita makan makanan nasi yang model begini, kita kalau makan nasi matang yang baru matang itu, yang hangat itu, jadi ini sensitif sekali lidah perasa kita. Jadi merasa kalau itu rasanya manis. Coba deh kalau nggak percaya. Ini aku udah jalan beberapa bulan sih, cuman baru kali ini aja aku up di YouTube, berbagi ilmu dengan kalian semuanya. Zaman sekarang tuh ya nggak sama kayak zaman dulu. Sekarang tuh banyak makanan instan ya, memang di sisi lain memudahkan kita sih, nggak repot masak, cuman ya dari segi kesehatan dan lain-lain. Duh, kok susah ini di tumplek. Nah, dari segi kesehatan kan lebih bagus makan makanan ini ya, yang real food. Orang keren sih nyebutnya real food atau makanan alami. Cuman lucunya zaman sekarang kalau kita makan makanan real food, misal kita makan ayam dalam bentuk ayam masak bumbu kuning, atau ayam masak sambal matah, ayam rebus, wortel dalam bentuk sayur sop, dan lain-lain, bukan dalam olahan-olahan yang kayak kita campur jadi satu terus jadi nugget lah atau apalah. Itu kan orang-orang malah nyebutnya kita diet, padahal enggak. Kita itu sedang mengkonsumsi makan makanan sehat, makan makanan real food yang asli, yang memang ya aslinya seperti itu, tanpa olahan terlalu banyak, tanpa overcook. Karena kalau kita masak overcook itu kan otomatis gizinya juga akan hilang, gizinya akan berkurang. Seperti itu. Jadi ya baiknya kita makan ya sewajarnya orang makan kayak zaman dulu aja deh. Duh, ini bungkusku yang bungkus nasi yang terakhir ini bukan 2 centong tapi jadi 3 centong, karena sisanya kok segian nih. Nggak apa-apa, ini porsi besar yang terakhir nih. Ini kita pakai sarapan aja buat besok pagi. Seperti itu. Jadi banyak orang sekarang tuh yang kayak menyalahartikan saat kita mengkonsumsi makanan yang benar, makanan real food. Ya, kamu lagi diet ya? Pasti nanyanya kayak gitu. Padahal ya enggak, kita yang mengkonsumsi makanan yang benar ya caranya seperti itu. Bukan yang kita olah tetek bengek jadi macam-macam. Misal kita makan ayam, ya udah makan aja ayam rebus kayak ayam kecap kayak, gak masalah daripada ayam diolah jadi nugget lah. Gak salah juga sih, cuma kita pikir aja ya, daging ayam kita giling, habis itu kita kasih wortel dan lain-lain,
yang kita beranggapan itu sehat ya, lalu kita kukus. Sampai step ini sih masih benar, tapi setelah dikukus kita goreng lagi, itu kan jadi overcook dan apa ya, jadi hilang aja menurut aku gizinya. Dan anak-anak jadi nggak kenal, oh ini aku lagi makan ayam, oh ini aku lagi makan daging. Jadi anak-anak jadi nggak kenal sama makanan yang mereka makan, seperti itu. Well, ini aku bungkus dulu ya. Dan ini adalah bungkusan yang keempat. Apakah bisa menutupi ini kertasnya? Sepertinya tidak. Offside. Ini jadi yang porsi jumbo. Lalu kita masukkan ke kontainer seperti ini. Kita tutup dan kita masukkan, aduh tutupnya ada di sana. Kita tutup dan kita masukkan ke dalam freezer. Dan cara masaknya ini otomatis buat sarapan besok pagi ya. Otomatis ini kan beku ya karena ditaruh di freezer. Caranya kalau aku ambil satu porsi untuk sarapan pagi, lalu aku kukus. Boleh pakai dandang kukus, boleh pakai magicom. Kalau pakai magicom ya udah tinggal kita tambahin air bawah. Ini kita taruh di saringannya yang bolong-bolong itu loh, kita taruh di situ. Kita tinggal mandi, siap-siap untuk kerja. Udah deh, ini udah nggak beku lagi dan dia rasanya jauh lebih pulen saat kita taruh di freezer lalu kita hangatkan lagi. Jadi kalau suka makan nasi hangat, caranya kita bekukan dulu baru kita hangatkan, bukan yang nasi hangat langsung kita makan. Memang sama-sama hangat, cuman dia kadar gulanya lebih terkunci karena dia sudah disimpan di dalam freezer seperti itu. Jadi nanti walaupun sama-sama nasi hangat, ini nilai indeks glikemiknya jauh lebih rendah daripada nasi hangat yang tadi pagi habis matang fresh from magicom seperti itu. Untuk teman-teman semua, selamat mencoba ya tips dan trik menjaga kesehatan tubuh ala keluarga babi. Sekian video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.